Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Din Pratiwi, NRP 5004 2310008 dari Departemen Kimia. Pada video kali ini, saya akan mereview materi forum laboratorium. Laboratorium di Departemen Kimia sendiri itu ada 6, yakni Laboratorium Kimia Material dan Energi atau biasa disebut KME. Kedua adalah Laboratorium Kimia Mikroorganisme atau biasa disebut KIMIK. Ketiga adalah Laboratorium Kimia Bahan Bakar yang biasa disebut KBB atau FUCHALA. Keempat adalah Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis atau yang biasa disebut Laboratorium KIBAS. Kelima adalah Laboratorium Instrumentasi dan Sains Analitik atau yang biasa disebut Laboratorium ISA. Dan terakhir yaitu Laboratorium Fasilitas Riset Membran atau yang biasa disebut Laboratorium FRM. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu, yakni Laboratorium KME. Laboratorium KME ini berfokus pada efisiensi dan alternatif bahan bakar fosil, material canggih, material untuk infrastruktur, dan lingkungan. Laboratorium KME ini, kepala labnya merupakan Prof. Joko, di mana topik beliau adalah zeolit dan material berpori. Lalu anggotanya ada Prof. Irmina, dan topik-topik beliau adalah meliputi katalis heterogen. Lalu Prof. Didik yaitu sintesis zeolit dan material mesopori, Prof. Nurul yakni ilmu absorpsi dan membran, Prof. Ratna yakni sintesis rangka logam, Pak Lukman yakni bahan membran, Pak Eko yakni komposit polimer, Pak Wahyu topiknya yakni katalis, dan Bu Afifah yakni oksida ternal. Lalu yang kedua ada KIMIK atau Laboratorium Kimia Mikroorganisme, di mana laboratorium ini merupakan laboratorium yang berfokus pada penelitian di bidang biokimia untuk mempelajari mikroorganisme dan berbagai proses kimia yang ada di dalamnya, seperti fermentasi, biodegradasi, dan lain-lain. Kepala laboratoriumnya yakni ada Prof. Adi, di mana topik beliau adalah bioremediasi dan jamur. Lalu ada Pak Herdayanto, topiknya adalah food chemistry, antibakteri, dan siliko. Lalu ada Prof. Rosa, topiknya ini biokomputasi, sintesis, dan isoprenoid. Lalu ada Pak Hamdan, bioaktivitas dan fuel cell. Selanjutnya yakni ada lab bahan bakar atau KBB yang mencakup eksplorasi hingga komersialisasi kimia bahan bakar. Kepala labnya adalah Pak Tiranda, di mana topik-topik yang biasa beliau ambil yakni membran, fuel, dan karbon. Lalu ada Prof. Yulfi, di mana topiknya yakni geochemistry dan juga biomarka. Bu Yuli, nanopartikel sintesis dan komputasi. Bu Zahra, topiknya yakni food chemistry. Prof. Hamzah yakni katalitik dan geopolimer. Prof. Peri yakni geochemistry dan biomarka, dan Prof. Ahlus yakni foto dan physical chemistry. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Laboratorium KIBAS, di mana laboratorium ini meneliti tentang bahan kimia bioaktif, kimia obat, wewangian, dan juga perasa. Fokusan penelitiannya adalah sintesis organik, sintesis senyawa kompleks, dan kimia bahan alam. Kepala labnya yakni ada Prof. Mardi, dan juga anggotanya meliputi Prof. Fahima, Bu Fatma, dan juga Pak Fadlan. Yang kelima yakni Laboratorium ISA, di mana laboratorium ini merupakan laboratorium yang berfokus pada salah satu bidang kimia, yakni fokusnya pada analisis, identifikasi, dan juga kuantifikasi. Kepala labnya adalah Pak Jarot, di mana topik-topiknya biasa beliau ambil adalah forensik dan fuel cell. Anggotanya meliputi Ibu Ita, topiknya yakni kimia analitik dan absorpsi, Bu Hermami yakni korosi dan elektrokoagulasi, Pak Suprapto yakni elektroanalitik, Pak Hendro yakni sintesis biodiesel dan polimer, Prof. Fedi yakni biosensor dan nanoteknologi, Bu Dikmah yakni polimer, nanomaterial, dan absorpsi, Bu Zeni yakni renewable energy, Bu Kartika yakni research analytical COVID, dan juga Pak Grazianto yakni nanokristal dan juga analytical device. Lalu yang terakhir ini adalah Laboratorium FRM, di mana terdapat beberapa aplikasi topik laboratorium, yakni yang pertama yaitu energi, seperti pemurnian biogas CO2 atau CH4, dan juga konversi CO2 menjadi EBT. Lalu ada topik kesehatan seperti produksi oksigen medis dan juga membran untuk aplikasi hemodialisis. Lalu ada topik lingkungan, yakni penguraian emisi CO2 dan skema DAC, serta degradasi limbah. Terakhir yakni topik bahan kimia seperti produksi nitrogen dan hidrogen, serta pupuk. Nah, dari penjelasan tentang keenam lab yang sudah saya jelaskan tadi, saya berminat untuk bergabung dengan Laboratorium Kimia Material dan Energi atau yang biasa disebut Laboratorium KME. Salah satu alasan utama saya tertarik dengan Laboratorium Kimia Material dan Energi ini adalah karena kaitannya dengan industri pertambangan, di mana saat dijelaskan dalam materi forum laboratorium kemarin, saya memahami bahwa banyak aspek di bidang tambang
pada laboratorium ini sehingga saya tertarik. Lalu topik yang ingin saya ambil yakni material katalis atau zeolit, di mana saya tertarik meneliti material katalis untuk proses ekstraksi logam dari mineral tambang. Lalu juga saya tertarik pada pengembangan material adsorben untuk pengolahan limbah tambang seperti material berbasis zeolit atau karbon aktif. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai laboratorium yang ada di Kimia ITS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.